Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, pagi cerah ini insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin bertanya, ada yang tidak masuk berapa orang? Masuk semua. Ada sebagian yang tidak masuk ya. Saya ingin memberitahukan kalau misalkan tidak ada tidak hadir atau absensi, maka penilaiannya bakal berkurang. Karena itu yang untuk hari ini hadir, saya harap minggu depan selalu masuk, dan lain juga untuk kasih tahu juga temannya untuk harus masuk terus, misalkan kecuali kalau sakit atau izin mendadak. Oke? Sebelum kita masuk pelajaran, kita harus mengerti dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan mempelajari. Memahami dan mempelajari. Ingat, jadi jangan hanya mendengarkan atau mempelajari materi yang disampaikan oleh guru, tapi juga kalian harus memahami apa itu pembahasan yang disampaikan oleh guru. Oke? Kemudian materi yang minggu lalu kita flashback dulu ya sebelum kita masuk ke materi hari ini. Materi minggu lalu apa yang kita pelajari? Materi minggu lalu yang kita pelajari itu tentang akuntansi. Apa itu akuntansi? Dasar-dasar akuntansi itu apa aja? Macam-macam akuntansi itu apa aja? Karena itu hari ini kita akan membahas salah satu macam-macam dari akuntansi sektor macam-macam dari akuntansi itu apa. Oke? Sebelum itu kita akan mengetahui dulu akuntansi macam-macam. Salah satu yang kita akan bahas hari ini adalah akuntansi sektor publik. Di sini ada yang tahu akuntansi sektor publik itu apa? Oke, kita bahas ya. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi sektor publik itu adalah proses mencatat atau melaporkan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kepentingan publik atau umum ya. Di sini kelihatan materinya? Oke, jika kelihatan materinya, jadi nggak ada alasan untuk tidak mendengarkan ya. Nah, akuntansi sektor publik di sini adalah proses mencatat atau melaporkan yang berhubungan dengan kepentingan publik yang bertujuan untuk apa? Untuk memberitahukan ke masyarakat mengenai anggaran-anggaran atau dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan lain-lainnya yang ada di Indonesia dengan bukti dari akuntansi sektor publik tersebut. Oke? Dari sini udah paham? Oke. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik dari akuntansi sektor publik meliputi apa aja sih anak-anak? Ada yang tahu? Jika tidak tahu, pertama adalah sifatnya. Sini kelihatan dari sini? Oke. Yang kedua adalah tujuan. Dan yang ketiga, sumber dananya. Kita bahas dulu yang pertama, sifat organisasi sektor publik. Sifat organisasi sektor publik itu non-profit atau non-laba, atau yang bisa kita dengar ialah tidak mencari keuntungan. Beda dengan swasta yang pasti mencari keuntungan lebih. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya pasti untuk kepentingan publik atau umum, dan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Kemudian sumber dananya apa aja sih sumber dananya dari organisasi sektor publik tersebut? Sumber dananya meliputi pajak, penghasilan dari gaji kalian
sebagiannya kalian bayar untuk pajak, untuk infrastruktur kalian juga. Kemudian retribusi atau iuran daerah yang pasti untuk lingkungan kalian juga. Kemudian sumber dana yang selanjutnya, pinjaman negara. Contoh misalkan pemerintah kekurangan dana atau modal untuk infrastruktur pembangunan prasarana di Indonesia, maka pemerintah boleh meminjam dari negara lain untuk infrastruktur tersebut. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, jadi kalian tahu ya, akuntansi sektor publik itu apa, tujuannya apa, dan karakteristiknya itu apa. Jadi dapat kita simpulkan nih, kalau akuntansi sektor publik itu sangat penting untuk kita, sangat penting karena untuk pemerintah, masyarakat sebagai alat bukti agar masyarakat mengetahui anggaran-anggaran apa saja yang digunakan pemerintah untuk infrastruktur yang ada di Indonesia dengan karakteristik seperti ini. Dari sini kalian udah paham? Oke. Kemudian untuk minggu depan materi kita masih membahas tentang akuntansi sektor publik. Tapi lebih kita ringkas lebih mendalam lagi dengan kita akan membuat laporan akuntansi sektor publik. Untuk itu saya harap teman-teman yang tidak masuk kalian kasih tahu, infokan, dan untuk teman-teman yang masuk minggu depan insya Allah tidak ada halangan, kalian akan masuk juga untuk tidak ketinggalan pelajaran tentang akuntansi tersebut. Oke anak-anak? Oke. Cukup saja kita akhiri pembahasan materi hari ini. Ingat, jika pulang harus hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah, jangan main kemana-mana dulu. Jaga kesehatan, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.